Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa atas pemberkatan-Mu yang kami telah terima hingga pada hari ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran dari kami. Kiranya Engkaulah yang memberkati pembelajaran kami mulai dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kalian terlebih dahulu mengabsen dan kepada anak ibu supaya selalu mengikuti protokol-protokol ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona, yaitu selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ketika keluar dari rumah. Untuk itu kepada anak-anak kami, setelah kalian mengikuti protokol-protokol pemerintah, kita di situ sudah bisa mencegah penyebaran terjadinya virus corona. Baiklah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang flora dan fauna. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu flora dan fauna, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu mengetahui apa itu pengertian flora. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengetahui apa itu pengertian dari fauna. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengetahui persebaran flora yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu mengetahui persebaran fauna yang ada di Indonesia. Serta yang terakhir atau yang kelima adalah peserta didik diharapkan mampu mengetahui pembagian fauna yang ada di Indonesia. Inilah kelima tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke pengertian flora dan fauna. Apa sih yang dimaksud dengan flora? Apa sih yang dimaksud dengan fauna? Flora adalah dunia yang membahas tentang tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah dunia yang membahas tentang hewan-hewan. Itulah pengertian daripada flora dan fauna. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama adalah flora. Silakan kepada anak ibu untuk mengamati gambar mulai dari yang ini adalah bunga bangkai, yang ini adalah gambar bunga Rafflesia arnoldi, yang ini adalah pohon kelapa, dan yang ini adalah pohon sagu dapat kita lihat pada gambar, dan yang terakhir adalah bunga anggrek. Silakan kepada anak ibu untuk mengamati gambar yang telah ibu kasih tunjuk di slide ini, mulai dari gambar bunga bangkai sampai dengan bunga anggrek. Mungkin di sekitar anak-anak pasti ada gambar-gambar yang telah ibu tunjukkan tadi, dan mungkin juga di sekitar anak-anak atau di sekitar kalian tidak ada bunga yang ibu tunjukkan tadi. Kenapa tumbuh-tumbuhan itu tidak ada di sekitarmu? Yuk kita akan mempelajarinya. Faktor-faktor penyebab persebaran flora yang ada di Indonesia ada empat. Yang pertama adalah faktor iklim, yang kedua adalah jenis tanah, yang ketiga adalah tinggi rendahnya permukaan bumi, yang keempat adalah pengaruh makhluk hidup. Itulah faktor-faktor penyebaran persebaran flora ataupun tumbuhan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembagian ataupun persebaran flora yang ada di Indonesia. Persebarannya ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama Indo-Malayan atau Indonesia Barat, yang kedua adalah Indo-Australian atau Indonesia Timur. Apa sih yang dimaksud dengan Indo-Malayan ini dan Indo-Australian ini? Indo-Malayan ini meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indonesia Timur meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Itulah persebaran flora ataupun persebaran tumbuhan di Indonesia, yaitu dibagi menjadi dua. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik flora yang ada di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Pada anak ibu silakan memperhatikan karakteristik. Karakteristik ini dimaksudnya adalah pembeda Indonesia bagian barat dan Indonesia
kita lihat pada slide ini, pada Indonesia bagian barat, jenis meranti-merantiannya sangat banyak, sedangkan di Indonesia bagian timur, jenis meranti-merantiannya hanyalah sedikit. Poin yang kedua, di Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis rotan, sedangkan di Indonesia bagian timur tidak terdapat jenis rotan. Yang ketiga, di Indonesia bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat jenis hutan kayu putih. Poin yang keempat, di Indonesia bagian barat jenis tumbuhan matoa sangat sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur jenis tumbuhan matoa itu sangat banyak, terutama di wilayah Pulau Papua. Poin yang kelima, jenis di Indonesia bagian barat jenis tumbuhan sagu sangat sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur jenis tumbuhan sagu sangatlah banyak. Poin yang keenam, di Indonesia bagian barat ini terdapat berbagai jenis nangka, sedangkan di Indonesia bagian timur tidak terdapat berbagai jenis nangka. Itulah karakteristik ataupun perbedaan di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Selanjutnya kita masuk ke persebaran fauna di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan persebaran fauna ataupun persebaran hewan yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, keadaan alam, yang kedua, rintangan alam, yang ketiga, serta gerakan hewan. Inilah ketiga faktor yang mempengaruhi persebaran fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya dapat kita lihat pada peta, yaitu inilah peta Indonesia tentang persebaran fauna di Indonesia. Inilah letak fauna Indonesia bagian barat, ini fauna Indonesia bagian tengah, serta yang ketiga inilah fauna Indonesia timur. Persatu, fauna Indonesia barat meliputi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali, sedangkan di fauna Indonesia tengah ini meliputi Pulau Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara. Sedangkan di fauna Indonesia timur di sini meliputi Pulau Papua, dapat kita lihat pada gambar inilah Pulau Papua dan Maluku. Itulah fauna ataupun persebaran fauna yang ada di Indonesia timur. Selanjutnya garis Wallace ini, apa sih yang dimaksud dengan garis Wallace ini dan garis Weber? Garis Wallace ini yang memisahkan, dapat kami lihat. Ini garis Weber. Garis Wallace ini adalah garis yang memisahkan fauna Indonesia barat dengan fauna Indonesia tengah. Sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan hewan ataupun fauna Indonesia tengah dengan fauna Indonesia timur. Itulah garis Wallace dan garis Weber. Selanjutnya kita masuk ke poin nomor 1 tadi, yaitu fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat ini memiliki ciri atau tipe halnya seperti tipe Asiatis atau Asiatik. Ciri-ciri fauna Indonesia bagian barat ini, yang pertama, memiliki spesies mamalia yang berukuran besar. Yang kedua, memiliki jenis kera, terdapat jenis kera. Yang ketiga, terdapat banyak hewan endemik. Yang keempat, terdapat jenis burung yang mempunyai warna bulu yang kurang menarik. Itulah ciri-ciri fauna Indonesia bagian barat. Selanjutnya dapat kita lihat contoh fauna Indonesia bagian barat, yaitu ada gajah yang terdapat di Pulau Sumatera, ada harimau yang terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, ada orangutan yang terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan, ada banteng yang terdapat di Pulau Jawa dan Kalimantan, ada badak bercula satu yang terdapat di Pulau Jawa, dan ada burung jalang Bali yang terdapat di Bali. Dan yang terakhir adanya terenggiling, itu ada terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Baiklah, kita tadi sudah membahas tentang fauna atau hewan yang ada di Indonesia bagian barat. Sekarang kita
sebagai hewan purba. Yang keempat, faunanya sebagian dari hewan purba juga yang masih mampu untuk bertahan hidup. Itulah ciri fauna Indonesia bagian tengah. Selanjutnya kita masuk ke contoh ataupun hewan yang ada di Indonesia bagian tengah, yaitu yang pertama adalah anoa. Anoa terdapat di Pulau Sulawesi. Yang kedua, komodo yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ada burung rangkong yang terdapat di Sulawesi. Yang keempat, ada kuskus yang terdapat di Sulawesi juga. Yang kelima, ada babi rusa yang terdapat di Sulawesi juga. Yang keenam, adanya burung dewata. Nanti kamu lihat seperti apa burung dewata itu, seperti apa babi rusa. Yang ketujuh, adanya monyet hitam. Monyet hitam disebut juga sebagai malaka. Namanya adalah malaka. Itu yang terdapat di Pulau Sulawesi. Inilah contoh fauna ataupun contoh hewan yang terdapat di Indonesia bagian tengah. Selanjutnya kita masuk ke poin nomor 3, yaitu fauna Indonesia bagian timur atau hewan di Indonesia bagian timur. Memiliki ciri-ciri ada 4, yaitu yang pertama adalah banyak binatang yang berkantung. Yang kedua, mempunyai berbagai jenis burung yang memiliki bulu warna-warni. Yang ketiga, ikan air tawar jumlahnya hanyalah sedikit. Yang keempat, tipe ikan laut kebanyakan memiliki bentuk yang bulat dan panjang. Itulah ciri-ciri hewan yang ada di Indonesia bagian timur. Selanjutnya kita masuk ke contoh hewan yang ada di Indonesia bagian timur. Yang pertama ada kanguru. Yang tadi Ibu sebutkan ciri-cirinya memiliki hewan berkantung. Inilah contohnya, seperti kanguru. Yang kedua ada landak irian. Dapat kamu perhatikan pada gambar seperti inilah landak irian. Yang ketiga ada burung nuri. Dapat kamu perhatikan burung nuri ini memiliki warna-warni, bulu yang warna-warni. Yang keempat adanya burung cendrawasih, juga memiliki bulu yang berwarna-warni. Itulah contoh dari hewan ataupun fauna yang ada di Indonesia bagian timur. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan tadi dapat kamu terima dan kamu terapkan dalam kehidupan kamu sendiri. Sebagai tugas yang Ibu akan berikan ada 5. Silakan kamu kerjakan tugas yang kelima ini supaya ada nilaimu nanti. Kirimkan di GC atau Google Classroom seperti biasanya kamu kirimkan, dan kamu buat juga catatan untuk nanti ada tertinggal di catatanmu dan kirimkan juga di GC seperti mengirimkan bersamaan juga dengan tugas yang kamu kirimkan. Begitulah, sekianlah hasil pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih. Salam sehat buat anak-anak Ibu. Terima kasih. Shalom.